Oke, ini udah kelihatan. Udah kelihatan share screen-nya? Terlihat Pak, ada. Terlihat Pak. Oke, ya, Bapak lanjutkan lagi bahwa ada 6 kotak diagram alir proses yang umum di industri kimia, yaitu yang pertama adalah reaktor feed preparation, kemudian reaktor itu sendiri, kemudian separator feed preparation, kemudian ada separator, terus dari separator bisa ke recycle dan environmental control. Ya. Mulai dari umpan masuk sampai menjadi bahan produk akhir ataupun limbah. Ya, karena biasanya orang berproses itu kan ada yang jadi produk akhir, ada juga yang tidak diinginkan atau namanya limbah. Pada umumnya gambar seperti ini, pabrik apapun. Sebagian mungkin tidak ada recycle karena memang tidak diperlukan atau nilai tambahnya kecil atau sedikit. Atau mungkin environment control tidak ada di pabrik tersebut, ya, karena nanti dilakukan di luar pabrik. Nah, itu bisa. Tapi memang sebenarnya dia melakukan tindakan itu hanya tidak dilakukan di pabriknya dia sendiri. Ya, ini adalah 6 kotak yang umum yang ada di industri dan kimia. Nah, termasuk juga tidak hanya sekali proses atau prosesnya itu lebih dari sekali. Jadi misalnya dari raw material ataupun umpan bahan baku masuk, tetap ada reaktor feed preparation, ada reaktor, separator feed preparation, separator, masuk lagi ke reaktor. Jadi jumlahnya kelihatan kotaknya lebih dari 6, tapi sebenarnya kalau dihitung ulang maksimum 6. Nah, di sini tidak ada environmental, artinya lingkungan. Jadi kan misalnya sebuah industri pasti menghasilkan paling tidak asap. Bisa asapnya yang hitam ataupun asapnya yang jernih, tapi pasti itu adalah pengotor. Nah, itu apakah harus perlu ditangani ataupun mungkin berupa limbah cairan, ya, buangan-buangan itu. Apakah itu harus ditangani? Nah, itu masalah lingkungan, ya, environmental konsep tadi itu. Tapi jelas walaupun jumlah kotaknya lebih dari 6, tapi pada dasarnya 6 blok utama tadi itu pasti ada di setiap industri kimia. Nah, kita lihat bahwa di dalam diagram proses tadi itu masing-masing blok dapat berisi beberapa, ya, artinya tidak hanya satu unit operasi. Masih ingat unit operasi apa saja? Banyak di teknik kimia. Sebagai contoh, bagian pemisahan mungkin berisi 4 kolom distilasi, 2 unit flash, decanter, dan sebagainya. Ya, kita ngomong pemisah, tapi sebenarnya di dalam kotak pemisah itu banyak sekali berisi unit-unit operasinya. Ya, karena distilasi itu juga bagian dari operasi pemisahan. Kemudian flash drum itu juga memisahkan, decanter memisahkan sama. Dan misalnya bagian persiapan, baik itu persiapan umpan reaktor ataupun persiapan umpan separator, diperlukan karena keluaran dari blok sebelumnya, keluaran dari alat sebelumnya itu perlu dikondisikan sebelum masuk ke blok ataupun proses berikutnya. Ya. Nah, ini di persiapan disebutnya. Kondisi apa? Misalnya suhu, tekanan, dan sebagainya. Supaya juga kondisi tersebut optimum untuk dilakukan pemisahan. Jadi misalnya distilasi. Jadi sebelum masuk ke kolom distilasi,
Ya, bahan kimia tadi itu harus dikondisikan, suhunya dinaikkan misalnya, ya, ataupun tekanannya dinaikkan supaya terjadi pemisahan. Kemudian reaktor feed preparation block. Ya, jadi tadi ada persiapan, kemudian masuk ke reaktornya. Reaktor umpan, tapi preparation di sini. Ya, umpan bahan kimia itu dari penyimpanan dari gudang itu memasuki proses ataupun dari tangki bahan baku. Ya, umpan tadi masuk proses. Bahan kimia ini sering tidak pada kondisi sesuai dengan kondisi yang diinginkan di reaktor, dan itu pasti karena di dalam penyimpanan pasti kondisinya sesuai atmosferik, suhu kamar atau suhu ruang, tekanannya 1 bar dan sebagainya. Tapi begitu dibutuhkan di reaktor, mestinya suhunya itu tinggi, tekanannya tinggi, makanya perlu masuk ke reaktor feed preparation atau persiapan umpan reaktor. Ya, jadi di sini dikondisikan, ya, apakah ditekan supaya tekanannya naik, ya, dipompa dan sebagainya, ataupun dipanaskan supaya suhunya meningkat. Nah, ingat ini nanti akan yang kalian gambarkan atau yang kalian desainkan. Ya. Jadi gambarnya mudah, reaktor feed preparation atau persiapan umpan reaktor, tapi di dalamnya ya ada pemanas, ada pompa dan sebagainya. Kemudian reaktor blok, di mana di dalam reaktor ini semua reaksi terjadi, ya. Dan keluarnya ada beberapa. Satu, produk, artinya produk yang diinginkan. Kedua, reaktan, jadi yang tidak bereaksi, dan produk samping atau produk yang tidak diinginkan. Bisa itu limbah, bisa juga sebenarnya bukan limbah, tetapi memang kita sebenarnya tidak bertujuan membuat bahan itu. Ya, produk utamanya sudah dapat, tapi pasti menghasilkan produk sampingnya tadi, walaupun bukan limbah karena masih bisa dijual, gitu. Jadi produk samping itu bisa sebagai limbah karena memang tidak lagi bermanfaat, atau juga produk samping yang masih bermanfaat, sehingga reaksi kimia sebenarnya A plus B pada kenyataannya itu tidak saja menjadi C, tetapi juga A plus B-nya juga masih ada, yaitu berupa reaktan yang tidak bereaksi. Sehingga jumlahnya A plus B yang di sebelah kanan itu lebih sedikit dibandingkan A plus B di sebelah kiri. Kemudian C adalah produk yang diinginkan dan D adalah yang tidak diharapkan. Ya, bisa berupa limbah ataupun produk lain ya, selain dari C, tapi punya nilai jual. Gitu. Ini yang berada di dalam reaktor. Kemudian separator feed preparation, jadi persiapan umpan masuk ke separator, tadi keluaran dari reaktor sama kondisinya tidak siap, sehingga dilakukan pengkondisian. Biasanya pengkondisian dilakukan adalah kondisi suhu dan tekanannya. Barulah masuk ke separator atau blok pemisahnya, yaitu terjadi pemisahan. Apakah hanya produknya saja yang diambil, sehingga produk samping dan limbahnya dilanjutkan atau diteruskan, yang nantinya di ujung yang lain akan dilakukan pemisahan lagi antara produk samping dan limbah. Dan umpan mungkin juga bisa diambil jika jumlah umpan masih banyak. Ingat, tergantung dari konversi. Jika konversinya rendah, maka biasanya umpan itu diambil lagi. Ya. Nah, teknik untuk separator misalnya ada distilasi, adsorpsi, ekstraksi, dan sebagainya. Banyak. Ya. Kemudian ada recycle. Kenapa dilakukan recycle? Karena tadi bahwa umpan yang tidak bereaksi, satu mungkin jumlahnya banyak, yang kedua mungkin harganya juga mahal. Sehingga kalau dibuang ya sayang, maka didaur ulang, diputar lagi, dibalikkan lagi ke umpan ataupun ke reaktor masuk tadi itu untuk dilakukan reaksi. Sehingga diharapkan konversinya
itu meningkat, ya. Jadi tidak dibuang lagi. Nah, peralatan untuk recycle ya tidak banyak. Biasanya berupa pompa, jadi hanya memindahkan saja dari reaktor atau pemisah tadi itu menuju ke reaktor awal. Atau mungkin ada penukar panas supaya apa? Mungkin suhunya diturunkan dan sebagainya. Kenapa diturunkan? Karena melalui pipa-pipa. Jadi kalau terlalu panas juga membahayakan dan sebagainya, dikondisikan lagi. Tapi nanti akan masuk ke dalam reaktor, dikondisikan lagi supaya sesuai dengan kondisi di reaktor. Dan terakhir ada environmental control block, jadi kotak pengendali untuk lingkungan. Ya. Karena hampir semua proses kimia itu menghasilkan limbah. Limbah itu bisa gas, cair, dan padat yang harus diproses sebelum dibuang. Proses itu bisa dilakukan oleh pabriknya, bisa juga di tempat lain atau di luar pabriknya. Ya, ada gas, cair, dan padat. Nah, itu nanti juga kalian gambarkan apa yang dilakukan. Ya. Limbah, tadi itu berisi sebagian yang tidak bereaksi, produk dari reaksi samping, emisi yang tidak diinginkan, dan kotoran. Ya. Yang masuk kotoran itu misalnya harusnya tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Apakah itu mungkin debu, pasir, atau apa kemungkinan, ataupun bahan kimia yang lain yang masuk. Ya. Artinya bahan baku, umpan, itu harus memiliki kemurnian yang tinggi. Tapi kalau ingin mendapatkan bahan baku dengan kemurnian tinggi, harganya pun juga mahal. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Sehingga bahan baku yang masuk pun kadang-kala tidak dalam kondisi yang baik. Sehingga perlu dilakukan pengendalian semuanya ini. Makanya konversinya mungkin jadi rendah, ya, dan harus dikendalikan limbahnya dan sebagainya. Dan seringkali pabrik menggunakan umpan yang kotor ini. Kenapa? Karena murah. Ya. Secara ekonomi, pembelian murah dan sebagainya. Ya. Tapi bisa dihasilkan produk yang berlipat hasilnya. Kemudian di situ ada emisi. Emisi bisa juga bukan karena dari proses reaksi, tapi di luar reaksi. Misalnya untuk pemanasan diperlukan boiler. Boiler itu menggunakan minyak bakar. Dan minyaknya yang digunakan itu misalnya mengandung bahan kimia, misalnya sulfur tinggi. Nah, sehingga di cerobongnya itu asapnya ya banyak sulfurnya. Nah, itu perlu diproses. Tapi sebenarnya itu bukan bagian dari bahan baku yang diproses, di luar dari proses. Nah, itu nanti perlu juga diperhatikan, sehingga perlu untuk digambarkan. Ya. Nah, dari sini juga kalian mulai memahami betapa sulitnya menggambarnya, karena kalian juga harus mengetahui proses dari bahan baku menjadi produk. Gitu. Tujuan dari environmental control itu untuk mengurangi emisi limbah dan untuk membuat semua non-produk tidak berbahaya bagi lingkungan. Tujuannya itu. Jadi pabrik dituntut melakukan ini, ya, nggak boleh sembarangan. Ya. Pabrik ini dituntut untuk melakukan pengendalian lingkungan. Nah, kita masuk ke gambar kita. Jadi tadi adalah penjelasan awal. Kalian bisa bayangkan sebuah pabrik seperti itu. Nanti kalian menggambar, yang pertama adalah diagram input-output, yang berikutnya adalah diagram generik, berikutnya ada BFD, berikutnya PFD, dan terakhir PNID. Ya, ini nanti yang akan kalian lakukan. Ini yang nanti akan kalian gambar. Ya. Gambar atau diagram input-output adalah diagram alir blok mentah, sangat mentah sekali, di mana hanya umpan dan elemen produk yang diindikasi. Sangat sederhana. Yang berikutnya adalah generik diagram, memisahkan proses menjadi elemen dasar seperti bagian ada reaksi dan pemisahan, ya, ada reaktor atau separator, kemudian daur ulang dan sebagainya. Ya. Jadi dijabarkan
atau didetailkan lagi. Itu adalah generic diagram. Kemudian BFD, ya, kita akan masuk ke sana juga. Ada perhitungan keseimbangan material, berapa material yang masuk, berapa yang keluar dan sebagainya, dan neraca massa di situ. Ada BFD, ya, dari BFD menjadi PFD, yaitu gambarnya lebih lengkap lagi. Selain dari keseimbangan massa dan energi, juga ada tentang spek peralatan. Tidak semua peralatan, tapi peralatan penting itu muncul di situ. Peralatannya misalnya kapasitasnya berapa dan sebagainya. Kemudian ada PNID, gambarnya jauh lebih detail, ya, secara mekanis dan instrumentasi. Nah, targetnya kalian sampai ke PNID. Ya. Apa ini semuanya? Kita bahas satu-satu. IO diagram seperti ini. Bentuknya sederhana. Hanya berisi aliran masuk dan keluar. Input, proses, output, selesai. Jadi pabrik. Jadi ini sudah gambar sebuah pabrik. Ya. Input, proses, output. Ya, sederhana. Ya memang seperti ini semuanya. Nggak ada lagi. Ya. Nah, nanti dilanjutkan gambarnya ini menjadi gambar-gambar berikutnya. Misalnya menjadi blok diagram atau tapi generic diagram tadi itu. Ya. Yaitu diagram suatu sistem di mana bagian-bagian atau fungsi utama diwakili oleh blok yang dihubungkan garis-garis yang menunjukkan hubungan blok-blok tersebut. Ya. Blok diagram ini banyak digunakan dalam rekayasa desain, baik itu di komputer, elektronik, ya, maupun proses. Prosesnya apa? Proses teknik kimia. Ya, diagram blok biasanya digunakan untuk deskripsi pada tingkat yang lebih tinggi dan kurang terperinci. Artinya desain awal, ya, pembicaraan awal, jadi masih dasar-dasar sekali untuk memperjelas keseluruhan konsep tanpa memperhatikan detail penerapannya. Nah, kayak gini kemarin kalau sudah gambarkan, ya, jadi sederhana. Tetapi konsepnya ini sangat tinggi karena kalau ini salah, ya, pabrik yang dibangun atau pabrik yang dibuat nanti juga akan salah. Jadi konsep awal ini harus benar dulu. Kelihatannya gambarnya sederhana, tetapi maknanya yang tinggi. Ya. Jadi makanya disebut deskripsi pada tingkat yang lebih tinggi. Tidak terinci, karena apa? Misalnya metal sparasan, pakai apa? Berapa banyak dan sebagainya. Enggak, kita belum mikirin sana. Ya, kita masih mikirin yang sederhana. Nah, kemudian ada BFD, Block Flow Diagram. Ya, jadi Block Flow Diagram BFD ini gambar yang pertama nanti kalian lakukan, yaitu gambar proses kimia yang digunakan untuk menyederhanakan dan memahami struktur dasar suatu sistem. Ya, BFD adalah bentuk paling sederhana dari diagram alir yang digunakan dalam industri, karena hanya diagram alir kotak. Ya, bahasa Indonesia gitu kan, block flow diagram, diagram alir kotak. Blok dalam BFD dapat mewakili apa saja dari suatu peralatan. Tidak tertutup kemungkinan hanya kotak, tetapi di dalamnya itu sebenarnya banyak peralatan yang terlibat. Nah, itu adalah BFD. Untuk proses yang kompleks, yang lengkap sekali, diagram alir blok dapat digunakan untuk memecah sistem yang rumit menjadi tahapan atau sektor fungsi yang lebih masuk akal. Jadi sangat sederhana, karena gambarnya cuma kotak. Ya, jadi pada kita melihat gambar yang rumit, kita melihat sederhana dari BFD-nya. Tapi kalau melihat BFD, kita nggak bisa membuatkan alatnya, karena kita nggak tahu kotak ini isinya apa aja. Ya, alatnya yang digunakan apa saja, kondisinya seperti apa, berapa besar dan sebagainya. Ya. Tapi dengan BFD kita mengetahui proses secara keseluruhan. Ya, proses secara kita bisa lihat melalui BFD. Nah, sebagai perbandingan BFD itu apa saja isinya? Nah, tadi ada BFD, ada PFD dan PNID. Semakin ke bawah, itu semakin kompleks. Gambarnya makin rumit, makin ribet gambarnya. Ya. Tapi semakin ke BFD, itu pemahamannya makin naik.
makin tinggi. Kenapa? Di gambar PNID itu kita mudah memahaminya. Oh pakai ini, oh pakai ini, oh udah kebayang selesai. Tapi di BFD kita belum tahu. Pemisahnya pakai apa, reaktornya pakai apa, berapa banyak ini nggak tahu. Jadi konsepnya itu memang benar-benar harus matang. Tapi gambar BFD itu sepele atau ringan, sederhana, gitu ya. Kita belajar pelan-pelan dari BFD dulu nantinya. Nah, definisi dari BFD. BFD itu ada dua. Yang pertama yaitu block flow process diagram, yaitu merupakan titik awal untuk pengembangan BFD yang nantinya masuk menjadi BFD. Ya. Nah, BFD juga berasal dari mana? BFD berasal dari flowchart dan generic diagram, baru menjadi BFD. Walaupun kadang-kadang generic diagram tinggal dirubah dikit sudah menjadi BFD. Gitu. Nah, BFD membantu dalam membuat konsep proses, terutama proses-proses yang baru. Selain dari block flow proses diagram, ada namanya block flow plan diagram, BFPD. Kalau di atas sama-sama ngomongnya BFPD, tapi di sini plan, bukan proses. Ya. Di mana gambaran umum suatu pabrik, ya, secara kompleks, tapi kotak-kotak gambarnya. Ya. Nah, seperti apa? Ini, misalnya block flow proses diagram untuk produksi benzen. Gambarnya seperti ini. Di situ terlihat bahwa toluen dan hidrogen masuk. Jumlahnya ada, masuk ke reaktor. Ya, direaksikan di situ, hasilnya dikeluarkan, masuk ke separator. Separator apa? Gas. Artinya gas naik ke atas, menjadi mix gas sebanyak sekian. Ya. Nah, selain dari gas, berarti cairan, masuk ke bawah, masuk ke still. Still itu pemisah. Pemisah dari cairan. Ya, pemisah, yang satunya benzen, ternyata masih ada toluen. Toluen itu bahan baku umpan masuk kan, dibalikkan lagi ke reaktor. Karena ternyata konversinya itu sebesar 75%. Nah, itu disebutkan. Ya, sederhana, gampang toh. Nah, reaksinya juga ini ditunjukkan. Reaksinya C7H8 yaitu toluen ditambahkan dengan hidrogen menghasilkan ini. Gampang reaksinya ngomongnya seperti ini. Ya. Tapi di sini juga tidak jelaskan mix gasnya apa. Ya kan, nggak ada di sini. Ya, hanya ngomong kalau hanya CH4, padahal di gambarnya ada mix gas. Karena memang pada kenyataannya nggak hanya ini yang terjadi. C7H8-nya mungkin juga masih ada di situ. Ya, dan sebagainya. Nah, gambar ini adalah gambar proses. Kalau gambar plan diagram gimana? Block flow plan diagram. Ini, block flow plan diagram. Sederhana, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini yang kalian gambarkan. Kalian nanti gambar seperti ini. Jadi nggak rumit ya. Artinya nggak rumit itu nggak harus mahir di dalam menggambar. Karena yang dipentingkan bukan gambarnya, tetapi flow-nya, prosesnya. Ya. Prosesnya benar nggak? Arahnya benar nggak? Dari mana ke mana dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Tapi dengar nggak suara Bapak? Terus ini apa namanya? Share screen-nya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Terdengar juga. Oke.
Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih Mencerna. Oke, block flow diagram tadi berarti kan ada dua, ya, yaitu proses, satunya lagi adalah plan. Ya. Plan di sini artinya pabrik, jadi gambar pabrik. Ya. Jadi kalian sudah mulai kelihatan, mulai dari melihatnya dari sebelah kiri. Jadi biasanya kiri itu masuk, ya. Terutama kiri atas masuk. Ya. Nah, keluaran biasanya sebelah kanan. Nah, bagian kanan itu keluaran-keluaran semua biasanya. Walaupun kadang keluaran dibalikan lagi ke kiri, kenapa? Karena ada alat di sebelah kiri. Gitu. Tapi gampangnya aliran masuk sebelah kiri, aliran keluar sebelah kanan. Nah, ini nanti kita pelajari lagi pelan-pelan ya. Ada contoh yang lain lagi seperti ini. Ini adalah PNID sebagai perbandingannya, beda lagi bentuk gambarnya dengan yang tadi. Nah, kalau nggak usah berpikir atau mikirin, wah gambarnya kayak gini, bukan. Ini nanti tinggal diklik ya. Kalau kalian gunakan Visio, tinggal di drag, tempel, selesai. Tapi yang jadi masalah nanti kan panah-panahnya ini, alirannya bagaimana, prosesnya seperti apa, itu yang penting. Ya, bukan menggambarkannya saja, tetapi memahami prosesnya. Walaupun kadang-kadang juga gambar ini bisa menjadi lebih berkembang atau lebih menarik lagi menjadi gambar seperti ini. Jadi sebenarnya mirip ataupun sama bahwa ini adalah gambar dari sebuah plan, ya. Bentuk-bentuk gambar macam-macam. Tapi kita tidak mengarah ke sini karena ini menggunakan software yang cukup. Tapi biasanya ini nanti orang-orang mesin, ya. Kita cukup yang gambar seperti ini. Oke. Nah, untuk BFD itu bahwa unit operasi, misalnya mixer, separator, reaktor, distillation, heat exchanger, dan sebagainya itu dikasih label, ditulisi. Simbolnya biasanya sama, ya karena kotak, tapi dikasih tulisan. Apakah separator dan sebagainya. Ya, karena kotak, ya, kita nggak tahu ini apa, harus dikasih label. Sekelompok unit operasi, ya, berarti lebih dari satu unit operasi dapat ditunjukkan dengan sebuah halo ataupun kotak tadi. Jadi satu kotak, ya, isi di dalamnya itu bisa banyak. Reaktor misalnya, reaktor itu mungkin nggak cuma satu. Artinya nggak satu unit saja. Ya, ada pre-reaktor dan sebagainya, pre-heater dan sebagainya. Aliran atau materi bahan direpresentasi dengan garis lurus. Garis lurus, arahnya itu horizontal dan vertikal, ya, tidak miring, tapi horizontal dan vertikal. Yang ujungnya ada panah untuk menunjukkan arahnya kemana. Ya. Setiap garis dibuat horizontal atau vertikal, sudutnya 90, jadi tidak miring ya, atau melengkung, tapi lurus, vertikal, horizontal. Arah aliran dari hulu itu sebelah kiri, hilir sebelah kanan. Ya, Bapak tadi sudah ceritakan, masukkan itu dari kiri menuju kanan. Aliran harus diberi nomor, ya, semacam nomor urut, jadi misal umpan masuk nomor 1, umpan yang kedua masuk nomor 2, umpan ketiga masuk nomor 3, dan seterusnya. Baru itu ke reaktor, keluaran dari reaktor nomor berikutnya, dan seterusnya. Jika di dalam pembuatan garisnya itu terjadi persimpangan, maka garis horizontalnya tetap kontinu, tetap lurus, yang vertikalnya terpotong. Terpotong bisa kayak putus, bisa juga kalian kasih lengkungan. Nah, seperti orang-orang elektronika, bisa seperti itu. Tapi yang jelas itu adalah yang vertikal, yang horizontalnya tetap lurus. Aliran materi yang lebih ringan,
bahan ataupun baginya yang lebih ringan berada di atas materi yang lebih berat dalam penggambaran. Ya, jadi misalnya di dalam reaksi ini ada gas masuk, ada cairan masuk, maka cairan gambarnya berada di bawah. Gasnya diusahakan berada di atas. Kenapa? Supaya orang juga kebayang. Misalnya ada separator, berarti kan ada mix gas. Nah, dia tampilkan di atas. Gitu. Terus cairan toluen dia tampilkan berada di bawah. Walaupun sebenarnya bisa aja mix gas keluarnya di bawah, tapi orang jadi bingung ini fasa ringannya apa saja, kok nggak ada di atas. Oh ternyata di bawah, jadi itu aja orang jadi bingung karena kebiasaan fasa ringan itu berada di atas. Terdapat informasi unik yang dimiliki satu proses, misalnya ada reaksi kimia kayak tadi kan, ada reaksi kimianya ya, yang muncul, dituliskan di situ, disampaikan. Masuk, ya, zat apa, kemudian ada produk samping apa yang keluar, kemudian limbah-limbahnya apa saja yang keluar, dan sebagainya. Atau juga dalam bentuk tabel. Kalau tadi kan di dalam contoh, itu di setiap alirannya ditampilkan, ya, ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Ini udah mulai sulit loh. Jatuhnya gambar. Soalnya kalau enggak, berarti Bapak yang nanya. Nah, biasa pertama gambar ulang, dan yang kedua gambar flowchart-nya. Ini, nanti Bapak share ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan?